Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini saya ingin berbincang sedikit mengenai seperti saya kita hari ini ya Bu. Bisa kan Bu berdiskusi sebentar? Bisa Bu. Mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar dan juga meningkatkan kemampuan Ibu dalam akademik pengetahuan serta pengalaman Bu Yayu dalam proses pembelajaran Ibu. Di sini Ibu melaksanakan pembelajaran apa dan di kelas berapa? Saya akan melaksanakan pembelajaran IPA, materinya tentang perubahan hidup Bu di kelas 7. Jadi kegiatan pembelajaran perubahan wujud zat di kelas 7. Apa tujuan dari pembelajarannya Bu? Tujuannya Bu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep perubahan hidup zat itu sendiri. Wah, materi yang sangat menarik ya Bu. Bagaimana metode pembelajaran yang Ibu gunakan? Saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif gabungan. Kemudian model pembelajarannya itu problem based learning dari diskusi kelompok dan meningkatkan literasi siswa. Nanti mereka akan melakukan pengamatan bersama kelompok mereka Bu. Kemudian mereka berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlabir di LKPD. Baik, jadi yang Ibu kembangkan adalah kerja kelompok dengan kawannya di mana mereka akan berdiskusi ya Bu ya. Luar biasa lah ya persiapan Ibu dan terima kasih ya Bu, izinkan saya nanti ikut ke kelas Ibu ya Bu. Jadi nanti kita sama-sama masih akan Bu Ibu seperti saya bagaimana saya mengajar. Iya, terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya. Oke lah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah. Udah siap untuk belajar? Siap Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpinkan oleh ketua kelasnya. Ketua kelas silakan pimpin doanya.
Rahmadana Ilham, Rahma Juliana, Ririn, Salsa Feby Olivia, Satria Pratama, Selvi, Siti Hodijah, Syahdu, Uti, Puspita Tantri, Yeni Sagita, Zalfa Dwila Hapsa. Dan sebelumnya pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang wujud zat ya. Siapa yang masih ingat apa aja wujud zat itu? Tunjuk tangan. Ada zat? Zat padat, kemudian yang cair dan gas ya. Jadi wujud zat itu ada 3, ada zat padat, zat cair dan gas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud zat dan perubahan fisika dan kimia. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Gambar apa itu? Es lilin. Pernah makan es lilin? Nah, pernah nggak kalian perhatikan? Es lilin itu jika lama-lama kita letakkan di suhu ruang, dia akan mencair. Pernah nggak kalian perhatikan itu? Pernah ya. Nah, kira-kira kenapa es lilin tersebut bisa mencair? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, mungkin berubah menjadi cair akibat adanya perubahan suhu dari dingin menjadi panas. ya, jadi es tersebut dia berubah menjadi cair karena adanya perubahan suhu. Yang awalnya es tersebut ketika kita letakkan di suhu dingin atau di dalam kulkas dia akan membeku. Nah, ketika kita keluarkan dari kulkas, suhunya berubah dari dingin menjadi panas, maka lama-lama es tersebut akan mencair. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan wujud zat. Yang kedua, siswa mampu membedakan berbagai perubahan wujud zat. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi perubahan zat sebagai perubahan fisika atau kimia. Nah, sekarang perhatikan videonya, kita nonton bareng dulu sebentar ya. Dan semangat pagi, yang video ini kita akan belajar materi bab 2 dan perubahannya, materi IPA kelas 2 Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun semangat pagi, yang video ini kita akan belajar materi bab 2 dan perubahannya, materi IPA kelas 2 Budi. Kurikulum Merdeka, pertemuan kedua yaitu perubahan wujud zat. Seorang filsuf terkenal mengatakan bahwa satu-satunya hal yang
saling berdekatan sampai membentuk ikatan yang lebih kuat antara partikel dan partikel yang terdapat beberapa. Mereka hanya bergerak saja. Hal inilah air berubah menjadi es. Yang kedua, menguap dan mengendut. Ketika kita memanaskan air dengan panci, maka lama-kelamaan akan muncul gelembung pada air. Saat muncul gelembung, di mana air naik ke permukaan, lalu dilepaskan ke udara, berupa uap air itu disebut sebagai peristiwa mendidih. Adapun saat air yang merupakan zat cair berubah menjadi uap air yang merupakan gas, disebut sebagai proses menguap. Proses menguap dapat terjadi di bawah titik didih zat cair. Nah, contohnya pakaian kita yang basah setelah dicuci, airnya menguap saat dijemur sehingga bisa kering. Menguap terjadi pada permukaan zat cair, sedangkan mendidih terjadi pada semua zat cair. Kebalikan dari proses menguap disebut dengan mengendun atau kondensasi. Pada proses kondensasi, panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara di sekitar. Karena kehilangan energi panas, maka gas berubah menjadi zat cair. Yang ketiga, menyublim dan mengkristal. Perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan disebut dengan menyublim. Peristiwa sublimasi es kering atau dry ice sering dimanfaatkan untuk menyebabkan efek asap atau kabut saat konser musik, pertunjukan dan pegelaran seni, bahkan acara pernikahan. Contoh lainnya adalah kapur barus yang digunakan untuk pengharum kamar mandi atau lemari. Proses kebalikan dari menyublim disebut sebagai mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan. Yang ketiga, titik leleh dan titik didih. Perhatikan grafik perubahan wujud zat persatuan waktu berikut. Nah, dari grafik tersebut kita bisa melihat bahwa suhu awal sebelum percobaan ini adalah minus 20 derajat Celcius. Nah, saat itu isi dalam gelas semuanya berupa es batu ya. Kemudian dengan adanya pemanasan, maka suhu dalam gelas naik sampai 0 derajat Celcius. Minus 20 sama 0, jadi naik ya. Di mana suhu tidak mengalami perubahan selama proses meleleh. Mengapa hal ini terjadi? Ya, ini terjadi karena meleleh adalah proses perubahan dari zat padat menjadi zat cair yang membutuhkan energi. Energi berupa panas digunakan untuk membuat partikel-partikel dalam es bergerak lebih cepat. Panas juga diperlukan untuk melepaskan ikatan yang sangat kuat antara partikel-partikel dalam es, sehingga memungkinkan adanya ruang antar partikel-partikel air. Temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan disebut sebagai titik leleh. Sementara suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan disebut sebagai titik beku. Titik leleh dan titik beku suatu zat adalah sama. Jadi titik leleh dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Nah, ketika semua es telah berubah menjadi air, maka suhu di dalam cairan yang terus dipanaskan ini naik lagi sampai mencapai 100 derajat Celcius. Suhu kemudian konstan atau tetap lagi pada 0 derajat Celcius saat air menguap membentuk uap air. Suhu yang tetap ini disebut sebagai titik didih. Titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Misalnya, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Artinya pada suhu pemanasan itu,
dan suhu akan berubah sampai semua cairan sudah menguap. Tidak semua materi memiliki titik-titik atau titikan yang sama ya dengan air. Setiap materi atau zat memiliki titik-titik dan titikan masing-masing yang dapat membedakan dengan materi atau zat lainnya. Nah, contoh dari titik-titik dan titikan beberapa materi bisa dilihat pada tabel berikut. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Gak ada informasinya? Rahmat? Kita udah nonton tadi segitu panjangnya, gak ada yang bisa menangkap informasi. Apa Ibnu? Gak ada yang tahu? Didongengin malah ngantuk. Nah, informasi apa yang didapatkan dari video tadi? Perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat tadi ada berapa katanya di video? Ada 6. Apa aja? Yang pertama, mencair, membeku, mengembut, kemudian menguap, kristal ya, dan yang terakhir menyublim. Nah, jadi perubahan wujud zat tadi ada 6. Yang pertama ada mencair, kemudian membeku, menguap, mengembut, mengkristal, dan menyublim. Semangat nggak ini? Nanti aku kasih video lagi malah tidur pula. Dan sekarang video yang kedua tentang perubahan kimia dan fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi dipelajari di bab 2, zat dan perubahannya materi IPA di kurikulum Merdeka. Kalian tentu pernah yang mau berangkat atau mengubah kertas. Nah, dari dua contoh tersebut, mana yang menurut kalian perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika? Yuk kita bahas perubahan fisika. Nah, perubahan fisika yang memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Nah, dari contoh di atas maka disebutkannya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah merobek kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap, walaupun telah dirobek tidak mengalami perubahan. Artinya dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berbeda bentuknya saja. Contohnya yang lain adalah kayu yang bisa menjadi kursi, lemari, ataupun meja. Kalau contoh yang lain lagi, kalian sudah tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan wujud zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya es dapat kembali menjadi air jika diletakkan suhu yang tinggi, dan air tersebut dapat membuatkan menjadi es lagi jika ditempatkan kembali ke freezer. Nah, memang benar sih, es dan air ini menjadi sesuatu berbeda. Namun, zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu H2O ataupun air. Selain perubahan wujud zat, perubahan fisika
sebagai juga dapat terjadi ketika kita melarutkan sebuah zat. Contohnya ketika kita melarutkan gula. Nah, hal ini karena larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi yang baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dibuang dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk parutan, cairan, dan gas dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah itu. Nah, air yang ada di bumi kita tidak akan pernah habis jumlahnya karena air memiliki siklus air ataupun daur ulang air. Nah, penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau serta dari tumbuhan yang menguap karena adanya panas dari air sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai ke tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun akan berulang lagi terus menerus. Nah, oleh sebab itu, proses ini disebut dengan daur ulang air atau siklus air. Perubahan kimia. Jika contoh di atas tadi tentang sebagai perubahan dari perubahan fisika, maka tetes dibakar ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan sains menyebut bahwa reaksi kimia akan terjadi. Nah, reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam angka ataupun simbol. Contohnya, jika kita membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti berikut. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan sebelum reaksi kimia atau disebut dengan reaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Donat adalah produk suatu reaksi. Nah, ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, adanya perubahan warna. Pernah ya melihat seseorang yang mengecat rambutnya? Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia karena adanya terjadinya perubahan warna. Contoh lainnya juga terjadi ketika ibu yang sedang memanggang kue sampai warnanya kecemasan. Yang kedua, terbentuknya gas. Tanda kedua dapat dilihat ada reaksi antara lautan magnesium dengan lautan bening asam poliar. Nah, pada lautan tersebut akan terbentuk gelembung yang terbentuk pada saat air mendidih. Karena gelembung-gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam poliar yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen dihasilkan pula lautan magnesium klorida. Jadi dapat dilihat ya bahwa zat yang ada di sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya. Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Nah, larutan yang keruh
Reaksi lainnya yang menunjukkan perubahan energi adalah reaksi pembukaan beberapa hasil seperti yang dicontohkan pada video tersebut. Ada cahaya yang sangat terang yang terlihat ketika pembakaran. Setelah pembakaran diperoleh produk putih seperti abu, yaitu magnesium oksida. Jadi intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi maupun adanya perubahan panas. Nah, contoh yang lainnya tentu kalian bisa ya mencarinya di kehidupan sehari. Oke, materi cukup sekian. Budi. Wassalamualaikum. Nah, dari video tadi, apa perbedaan antara perubahan kimia dengan perubahan fisika? Apa perbedaannya? Apa? Apa perbedaan perubahan fisika dengan kimia? Nah, perubahan fisika itu perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat baru. Jadi zat sebelum dan sesudah terjadi perubahan itu zatnya sama, tidak mengalami perubahan. Nah, sedangkan perubahan kimia kebalikan dari perubahan fisika. Pada perubahan kimia, materinya menghasilkan jenis dan sifat materi yang baru. Ya. Nah, kayaknya lemes-lemes ini. Coba sekarang kita nyanyi dulu ya, nyanyi tentang perubahan wujud zat. Nyanyi semuanya ya. Ini nadanya pakai nada lagu potong bebek angsa. Nyanyilah. Bersama memahami tentang bentuk sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Disebut mencair, jadi padat, disebut membeku, jadi gas, disebut menguap, gas jadi cair, disebut mengembus, padat jadi gas, disebut menyublim, gas jadi padat, disebut mengkristal. Gampang kan? Coba sekarang tak pakai lagu. Bisa nggak? Apa lo nggak? Wah, belum apa udah ngomong. Coba ya. Yuk. Tak pakai lagu ya. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai
Jadi kan harus ada dua gitu. Udah kan itu si Sam masuk sini. Si Kayla masuk kelompok. Berapa? 4. Jadi kan
Teman
Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang perubahan hukum dan peristiwa mencair adalah perubahan wujud benda dari padat mencair. Peristiwa menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Peristiwa perubahan membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Peristiwa mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Peristiwa mengubling adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Peristiwa mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Es batu disebut peristiwa membeku. Salju disebut peristiwa mengkristal. Air yang menempel di atas daun pagi hari disebut peristiwa mengembun. Lilin meleleh disebut peristiwa mencair. Kapur barus disebut peristiwa mendidih. Air mendidih disebut peristiwa menguap. Mentega jika dipanaskan akan meleleh. Wujud uap air pada dinding gelas. Baju yang dijemur
mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Peristiwa membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Peristiwa menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Peristiwa mendidih adalah perubahan
kabar mereka? Alhamdulillah Pak baik. Ayo, ini kita juga tetap langkah ini ya, observasi. Ada pun hal yang dibicarakan kan setelah observasi, kemudian observasi yang kita lakukan di tahap ketiga, yaitu observasi apa yang dialami sewaktu kita menjalankan kegiatan observasi. Silahkan nanti dituangkan itu kembali kepada mereka. Silahkan lakukan observasi. Makasih ya Pak atas kesempatannya. Gimana Bu? Ya perasaannya hari ini? Hari ini perasaannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan kita semalam sudah melakukan supervisi kan ya. Di situ bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran itu? Alhamdulillah Bu, pembelajarannya berjalan dengan lancar. Siswa terlihat antusias untuk pembelajaran, tapi Bu ada sedikit kendala. Masih banyak kekurangannya Bu. Saya juga lihat Ibu, terlihat sih anak itu antusias. Seperti yang Ibu bilang tadi, ada kendala yang Ibu rasakan di proses pembelajaran itu. Kira-kira apa kendala yang Ibu rasakan? Kendala yang saya hadapi Bu, masih ada siswa yang kurang aktif. Nah, siswa yang aktif itu hanya itu saja orangnya, yang sebagian masih ada yang sedikit pasif. Kemudian saya juga kesulitan Bu dalam manajemen waktu. Kira-kira mengapa itu terjadi Bu? Kalau anak yang kurang aktif itu, ketika saya tanya kepada yang bersangkutan kenapa kurang aktif, mereka beralasan karena belum sarapan Bu. Kemudian sehingga konsentrasi mereka terganggu karena perut lapar kan dimakan, jadi konsentrasinya terganggu. Kemudian kalau dalam memanajemen waktu, saya merasa kesulitan Bu, karena kayaknya waktunya kurang gitu, pembelajarannya belum siap, tiba-tiba sudah waktu pembelajarannya sudah habis, sudah boleh istirahat. Sungguh luar biasa ya Bu, baik Bu. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi ya Bu, dan kita bisa mengurangi kendala ini. Atau bagaimana Ibu mengatasi untuk mengurangi atau mengatasi kendala yang Ibu hadapi tadi? Mungkin kalau dalam masalah anak yang belum sarapan, saya bisa mencoba menyampaikan atau mengedukasikan ke anak-anak sebelum berangkat sekolah atau pagi, diharapkan sarapan lebih dahulu karena sarapan itu sangat penting ya kan Bu. Nah, kemudian untuk manajemen waktu itu saya mungkin bisa menentukan durasi pada setiap pembelajarannya, mungkin waktu diskusi sekian menit, dalam waktu sekian menit harus sudah selesai gitu. Gitu ya Bu, berarti udah Ibu rencanakan di RPP untuk manajemen waktunya, sedangkan untuk konsentrasi anak itu kita ingatkanlah dia sarapan ya Bu. Oke, terima kasih ya Bu. Semoga kedepannya kita melakukan supervisi lagi lebih baik lagi ya Bu. Iya, oke Bu. Assalamualaikum.